Saya ingin membahas mengenai puasa supaya kita makin menghangatkan semangat berpuasa, dan insya Allah banyak yang saya mengulang-ulang, tapi pengulangan ini dimaksudkan untuk memotivasi kita untuk lebih bersemangat di dalam beribadah di bulan Ramadan. Maka judulnya ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, saat mana Allah menawarkan ampunan terhadap dosa-dosa yang lampau dan pahala yang berlipat ganda. Ampunan Allah sangat kita butuhkan karena berpuluh-puluh tahun kita telah melakukan banyak kesalahan dan dosa. Padahal dosa sangat berpotensi menyeret kita ke neraka. Na'udzubillah. Pahala yang berlipat ganda juga kita butuhkan karena selama ini terlalu sedikit amal baik kita. Kita diberi umur puluhan tahun. Ada yang sampai 40 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Tetapi kita terlalu sibuk mengurusi keluarga, mengurusi keduniaan, sehingga terlalu sedikit amal baik yang kita kumpulkan. Kalau amal terlalu sedikit, kita sulit mengharapkan masuk surga. Oleh karena itu, kita mengharapkan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah ini kesempatan bagi kita untuk mendapatkan pahala yang banyak untuk mengkompensasi kekurangan-kekurangan dan bahkan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Ya, sehingga ketika kita nanti ditimbang-timbang amal kita termasuk orang yang berbobot sehingga kita layak masuk ke surganya Allah. Oleh karena itu kita perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang bernilai ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kegiatan-kegiatan itu antara lain biasa-biasa saja, yaitu puasa Ramadan yang kita jalani ini, salat kita tingkatkan, tidak hanya yang wajib, dan zikir kita usahakan terus-menerus non-stop, dan kita perbanyak sedekah, i'tikaf, berdoa, dan bila perlu dan memungkinkan pergi umroh. Puasa Ramadan itu sendiri dijanjikan oleh Rasulullah SAW bahwa puasa kita di sebulan Ramadan ini bisa melebur dosa kita yang sudah lalu, mulai dari kita kecil sampai dengan sekarang. Dalilnya populer sekali, "Faman shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Saya tidak memperbanyak di sini karena sudah banyak dibahas. Salat. Tentu salat yang wajib kita tidak boleh meninggalkannya. Kemudian kita tambah dengan salat-salat yang sunnah seperti salat sunnah rawatib. Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang berkaitan dengan salat wajib. Sebelum salat zuhur, setelah salat zuhur, sebelum salat asar, setelah salat maghrib, sebelum salat isya, setelah salat isya, dan sebelum salat subuh. Itu namanya salat rawatib. Ada tambahan lagi, yaitu salat tarawih yang pada zaman Rasulullah SAW, salat tarawih itu dilakukan lewat tengah malam. Tapi sekarang, tradisi sampai sekarang itu bergeser ke setelah isya supaya makin banyak anggota masyarakat yang bisa mendapatkan kesempatan sholat tarawih. Lalu sholat yang lain yang sering kita lakukan, sholat syuruk atau isyraq ketika setelah matahari terbit, kemudian sholat duha, dan juga lain-lain. Lain-lain itu termasuk sholat yang tanpa alasan. Yang tanpa alasan itu kita tidak ada kegiatan apa-apa, terus kita sholat sunnah begitu saja. Niatnya ya sholat sunnah begitu saja. Bandingkan dengan sholat tahiyatul masjid. Karena kita memasuki masjid, lalu kita sholat untuk menghormati masjid. Nah, itu sholat yang
dikarenakan suatu sebab. Tapi sholat yang tanpa sebab itu juga biasanya disebut sholat mutlak, sholat tok, sholat doang itu, sholat sunnah doang gitu ya, tanpa ada sebab apa-apa. Itu boleh dilakukan kapan saja, kecuali pada saat-saat tertentu. Dan sholat sunnah itu bermanfaat karena kalau kita ada kekurangannya dalam melaksanakan sholat fardu, maka sholat sunnah ini bisa mengkompensasi, bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita di waktu sholat wajib. Kekurangan sholat wajib itu bisa karena mungkin kita waktu remaja atau waktu muda kita masih bolong-bolong. Bolongnya ada yang sedikit, ada yang banyak. Nah, itu kalau kita ingin menebus, sekarang ini kita perbanyak sholat sunnah, karena menurut Rasulullah SAW, sholat sunnah bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita untuk sholat wajib. Rasulullah bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati min amalihi salatu." Sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali dihisab, yang diminta pertanggungjawaban adalah sholatnya. Fa in saluhat faqad aflah. Kalau sholatnya baik, maka dia lolos dan dia beruntung. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau sholatnya ini buruk, maka rugilah dia. Rugi karena dia akan masuk neraka. Fa in intaqasa min faridatihi syai'un qala ar-rabb 'azza wa jalla unzuruha li'abdi min tatawwu'in fayukammala biha man taqasa min al-faridah. Kemudian kalau ternyata ada yang kurang sholat fardunya, maka Allah memerintahkan para malaikat yang sedang bertugas untuk menghisab, untuk memverifikasi amalnya. Lalu perintah Allah, coba lihat, ada nggak sholat sunnah yang dia lakukan? Kalau ada, sholat sunnahnya itu kamu sempurnakan, kamu anggap mengganti yang wajib itu. Tsumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Demikian juga amal-amal yang lain. Jadi kalau misalnya puasa Ramadan, ada yang kita dulu tidak puasa, atau kualitasnya buruk, kita puasa tapi kita masih suka bohong, kita masih melakukan maksiat misalnya, itu kan kekurangan-kekurangan puasa zaman itu. Itu bisa ditebus dengan puasa-puasa sunnah. Misalnya puasa Syawal, puasa hari putih setiap bulan itu 3 hari, puasa Senin Kemis dan sebagainya. Jadi semua yang sunnah-sunnah bisa menutupi kekurangan yang wajib. Begitu pula zakat. Zakat misalnya dulu kita menghitungnya kurang teliti, kemudian sekarang kita ingin menebusnya, ya udah perbanyak saja sedekah, melebihi kewajibannya. Kalau kewajibannya misalnya 2,5% atau 5% atau 10%, kita lebihi supaya kelebihan itu bisa mengkompensasi kekurangan di waktu yang lalu. Salat rawatib yang berkaitan dengan salat fardu itu nilainya tinggi, karena menurut Rasulullah SAW, orang yang rajin sholat rawatib akan disediakan rumah di surga. Jadi penyediaan rumah di surga itu ada kalanya orang yang membangun masjid di dunia, dia akan dibangunkan rumah di surga. Bagaimana kalau kita tidak bisa membangun masjid atau tidak ada kesempatan? Bisa dengan cara sholat rawatib. Ya, Rasulullah mengatakan, "Man shalla fi yaumin wa lailatin 12 raka'atan bunya lahu baitun fil jannah." Siapa yang sholat satu hari semalamnya itu 12 rakaat, maka dibangunkan untuk dia sebuah rumah di surga. Apa saja itu sholat rawatib? Arba'an qabla dhuhr, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghrib,
dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla salatil fajri salatil ghada, dan 2 rakaat lagi sebelum sholat subuh. Ya. Jadi jumlahnya semua ada 12. Kesempatan yang bagus sekali. Kalau kita tidak punya dana untuk membangun masjid, ya udah kita lakukan ini aja. Ada juga sholat tarawih, itu juga nilainya tinggi karena Allah mengampuni semua dosa yang terdahulu bagi orang yang melaksanakannya di bulan Ramadan ini. Tentu sholatnya untuk membuktikan keimanannya dan untuk mengharapkan imbalan dari Allah. Hadisnya ini satu rentetan dengan yang tadi, tapi karena saya ambil separuh yang tadi, separuh di sini. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang sholat sunnah malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah. Ceritanya sholat tarawih itu dulu gimana? Nah, ceritanya begini. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu melaksanakan sholat tarawih dengan berjamaah itu setelah lewat tengah malam dan hanya 3 kali. Tidak lebih dari 3 kali. Tapi ada kaidah fikih, kalau suatu kegiatan itu sunnah, maka meskipun Rasulullah melakukannya tidak sering, maka kita boleh mempersering. Ya. Ini sholat tarawih dulu Rasulullah melakukannya hanya 3 kali. Kemudian kalau kita sekarang ini berusaha setiap malam, itu bagus. Ya. Meskipun pada zaman itu Rasulullah tidak melakukan setiap malam. Tapi tentu ada alasan yang bagus kenapa Rasulullah tidak setiap malam. Ya, hadisnya nanti saya bacakan. Beliau tidak lagi melakukan sholat jamaah untuk sholat tarawih. Karena apa? Karena khawatir orang-orang itu semangatnya begitu tinggi, lalu terus Allah melihat, oh mereka begitu semangat dan itu ringan bagi mereka, lalu terus diwajibkan. Rasulullah tidak ingin ada kewajiban yang terlalu memberatkan umatnya. Dan sebagaimana kita sering mendengar cerita Rasulullah SAW pada waktu Mi'raj ketemu dengan Allah, lalu diperintahkan sholat 50 kali untuk umatnya. Tapi kemudian Nabi Musa menyarankan, umatmu tidak kuat kalau 50 kali sehari. Minta keringanan, dikurangi 5 kali. Ketemu Nabi Musa, nggak kuat, minta lagi. Sampai 9 kali, sehingga akhirnya kewajiban untuk kita hanya 5 kali. Ini Allah dan Rasulnya itu sebenarnya sayang kepada kita. Jangan terlalu banyak kewajiban. Nah, Rasulullah mengetahui itu, tidak ingin kita menjadi berat. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Ibu Aisyah. Anna Rasulullah SAW kharaja lailatan min jawfil lail. Rasulullah keluar ke masjid di tengah malam. Fasalla fil masjid, lalu sholat di masjid. Karena Rasulullah sholat di masjid, lalu wasalla rijalun bisolatih. Orang-orang yang ada di masjid ikut sholat di situ. Wah, itu hal yang luar biasa karena tahun-tahun sebelumnya Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Fa asbahan nasu fatahaddatsu. Lalu mereka yang ikut sholat pada bercerita kepada teman-temannya, oh tadi malam Rasulullah sholat, terus kita mengikutinya. Nah, orang-orang yang tidak ikut di malam pertama itu ikut nimbrung, fajtama aktsaru minkum fasallu ma'ah. Lalu makin banyak yang sholat bersamanya. Ketika pagi-pagi mereka cerita lagi, yang datang lebih banyak lagi di malam ketiga. Di malam keempat masjid tidak cukup, masjidnya terlalu penuh. Falamma kanatil lailatul rabi'ah,
Ini, maka ketika datang malam yang keempat, ajazal masjidu an ahli, tidak lagi masih bisa menampung, hatta kharaja li salati subhi falamma qadal fajr aqbala 'ala nas. Rasulullah malah tidak keluar untuk sholat, keluarnya untuk sholat subuh. Lalu Rasulullah berpidato kepada mereka, fatashahada thumma qala amma ba'd fa innahu lam yakhfa 'alayya makanukum walakin khasyitu an tuftaradu 'alaykum fada'jizu 'anha. Bukannya aku tidak mengetahui bahwa kalian itu berkumpul untuk ikut sholat bersama saya, tapi saya khawatir sholat tarawih ini diwajibkan bagi kalian, lalu kalian tidak mampu. Demikian sampai Rasulullah wafat. Fatuwfiya Rasulullah SAW wal amru ala dzalik. Jadi ini bisa dipakai pedoman bahwa kalau Rasulullah menjalani sekali-sekali, tapi di saat yang berbeda tidak melakukannya, maka itu berarti sunnah. Dan kalau itu sunnah, Rasulullah menjalaninya hanya sekali dua kali, maka kita boleh mempersering. Nah, ini kalau kita kiaskan seperti itu, Rasulullah tidak selalu sholat subuh itu dengan doa kunut. Hanya beberapa kali sholat doa kunut di waktu sholat subuh. Oh, berarti doa kunut itu sunnah. Terus boleh nggak kita mempersering doa kunut? Boleh saja. Boleh, tidak kunut boleh. Tidak baca kunut terus setiap sholat subuh boleh. Tidak juga nggak apa-apa, karena sunnah. Ya. Rasulullah pernah menjalani dan pernah meninggalkannya. Itu berarti sunnah. Nah, kalau sunnah boleh kita mempersering dan boleh juga kita meninggalkannya. Cuma pertimbangannya itu kan kesempatan untuk kita makin dekat dengan Allah. Kalau ada kesempatan lalu kita tidak memanfaatkannya, itu sayang. Ya, tinggal melihatnya dari konteks mana. Ya. Kemudian setelah Rasulullah wafat, kepemimpinan diambil alih oleh Abu Bakar. Ketika Khalifah Abu Bakar itu memerintah, orang-orang itu pada sholat sendiri-sendiri di masjid, tapi sendiri-sendiri. Tapi kadang-kadang ada orang yang sholat kemudian diikuti beberapa orang berjamaah, tapi tidak terorganisir. Jadi pisah-pisah aja. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia mengatakan, wah, ini kok sholat sendiri-sendiri begini. Kan lebih bagus kalau sholatnya bersama, kemudian diimami oleh orang yang paling fasih bacaan Qur'annya. Terus benar, esoknya orang-orang pada kumpul sholat tarawih, lalu mereka minta Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab itu termasuk juru tulisnya Rasulullah untuk menulis Al-Quran, dan dia paling bagus bacaannya. Lalu Umar bin Khattab berkomentar, wah, ini bid'ah, tapi bid'ah yang bagus. Qala Umar, ni'mal bid'atu hadhihi. Betapa bagus bid'ah ini. Nah, ini seringkali dipakai dalil oleh orang-orang ulama-ulama yang menganggap bahwa bid'ah itu tidak selalu jelek. Kalau misalnya orang mengatakan nggak ada yang bagus, namanya bid'ah itu jelek. Pinteran mana sih orang itu dengan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu sahabat karibnya Rasulullah SAW. Ya, jadi kita menghormati Umar, dan Umar mengatakan demikian, dan hadis itu diyakini sahihnya. Udahlah. Jadi kalau begitu, bid'ah itu ada kalanya seperti ini. Kenapa bid'ah? Rasulullah dulu sholatnya di tengah malam, tapi Umar bin Khattab menggesernya setelah sholat Isya. Tujuannya
supaya yang ikut berjamaah itu makin banyak. Tapi tetap Umar berkomentar, wallati yanamuna anha afdalu minallati yaqumun. Orang-orang yang sholat tarawihnya itu tidur dulu, kemudian di tengah malam bangun sholat, itu lebih baik dibanding orang yang sholatnya habis sholat isya. Ya, jadi tetap lebih bagus kalau lewat tengah malam. Ya, ada di beberapa tempat itu sholat tarawihnya itu mundur. Ya. Ada yang tengah malam, ada yang jam 10, ada yang jam 8. Nah, yang mundur itu biasanya bacaan Al-Qur'annya yang diperpanjang. Ya. Di beberapa tempat itu jam 8 baru mulai, tapi minimum satu malam itu bacaan Qur'annya 1 juz. Ya. Ada yang lebih panjang lagi. Nah, ibadah yang lain di bulan Ramadan itu membaca Al-Quran. Kenapa baca Al-Quran? Iya, karena Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, dan karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, maka kita diperintahkan oleh Allah memperingati turunnya Al-Quran itu dengan puasa 1 bulan penuh seluruh dunia yang beragama Islam. Berarti Al-Quran itu sangat penting. Kenapa penting? Karena Al-Quran itu pedoman hidup. Pedoman hidup, kalau kita menggunakannya, kita akan selamat dan bahagia dunia dan akhirat. Rasulullah sendiri itu setiap Ramadan itu tadarus. Nah, kalau kita di masjid-masjid itu juga ada yang menyelenggarakan tadarusan, yang satu membaca, yang lain menyimak. Kalau misalnya ada orang 20, nanti masing-masing membaca 1 halaman atau setengah halaman, yang lain menyimak. Nah, kalau ada bacaan yang salah, yang lain itu menegur. Itu bagus sekali, karena apa? Sambil mengoreksi, barangkali ada yang salah bacaanku. Dan sekaligus itu latihan rendah hati. Banyak orang itu kalau ditegur itu tersinggung. Apalagi kalau tadarusan begitu, kalau yang menegur anak muda, anak kecil, yang rajin ngaji, wah itu yang tua bisa tersinggung. Nah, ketika tadarus nggak boleh ada itu. Meskipun orang tua, meskipun dia orang pangkat, meskipun dia orang terhormat secara keduniaan, tapi kalau membaca Quran salah, maka ditegur oleh siapapun, yang bacaannya benar, dia harus nurut. Nah, itu latihan rendah hati. Nah, kalau secara politik, latihan demokrasi. Itu meniru Rasulullah SAW. Rasulullah membaca, didengarkan oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril membaca, didengarkan oleh Rasulullah. Jadi ini cek ulang, ya, cek ulang. Abu Hurairah bercerita, karena ya'ridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an kulla 'amin marrah. Setiap Ramadan, setiap tahun pada bulan Ramadan, malaikat Jibril datang untuk membaca dan mendengarkan Al-Qur'an. Sekali. Di sini dibilang sekali, itu apakah artinya semalam saja? Ternyata ada hadis lain yang dimaksud, yang menyatakan setiap malam. Nah, terus kalau begitu sekalinya gimana? Karena di kalimat itu diteruskan fa'aradhu alaihi marrataini fil 'amil ladzi qubil. Di tahun terakhir masa hidupnya Rasulullah SAW, di bulan Ramadan itu 2 kali. Nah, 2 kali itu artinya bukan dua malam. Setiap malam, tapi 2 kali. 2 kali hatam maksudnya. Ya, jadi sampai 2 kali hatam. Nah, kalau di masjid-masjid biasanya sekali hatam. Ini alangkah bagusnya kalau kita bisa seperti itu. Nah, ini kesempatan bagus nanti ketika kita itu ada acara wisuda, kita mendengarkan. Nah, di sini kita tidak ikut membaca, tapi kita mendengarkan. Kemudian, ketika
kita mempelajari membaca Al-Quran, apakah cukup kita membaca saja? Membaca saja sudah bagus. Akan lebih bagus kalau direnungkan maknanya. Oleh karena itu mempelajari artinya dengan membaca terjemahnya, membaca tafsirnya, itu bagus. Karena apa? Bunyi Al-Qur'annya gitu. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Ini terjemahannya memperhatikan. Sebenarnya lihat dabbaru supaya tadabbur. Tadabbur itu merenungkan, ya, memahami maknanya, direnungkan, kemudian dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. Waliyatadzakkara ulul albab, dan orang yang mempunyai akal supaya bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Quran baru bisa baca, oke, itu bagus, tapi itu level 1 ya. Nanti kita tingkatkan level kedua, memahami artinya mungkin lewat terjemah. Terus kita tingkatkan lagi memahami secara lebih komprehensif, kita bacanya tafsir dan seterusnya. Dan kalau membaca Al-Quran berkelompok boleh nggak? Boleh. Nah, berkelompok itu bisa seperti tadi, tadarus. Tradisi di beberapa masjid setelah sholat tarawih itu berkelompok, satu-satu baca, yang lain mendengarkan. Nah, ketika kita nanti mendengarkan santri kita itu membaca, kemudian yang lain menyimak, itu juga berkelompok. Nah, menurut Rasulullah bahwa ini hadisnya panjang, saya ambil yang paling relevan supaya slide-nya cukup. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Kalau ada masyarakat berkumpul di suatu masjid, mereka membaca Al-Quran dan mempelajari maknanya. Di antara mereka ada guru, ada murid, atau diskusi, ya, menukar pemahaman. Nanti kalau seperti itu, maka Allah akan menurunkan as-sakinah, rasa tentram di hati mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan melimpahkan rahmat kepada mereka. Dan para malaikat itu akan berkumpul mengerumuni mereka. Ketika malaikat mengerumuni orang-orang semacam ini, pasti mereka sambil berdoa. Doanya Allah, mohon kepada Allah supaya mengampuni mereka dan merahmati mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, yang lebih top lagi, lalu Allah tuh bercerita tentang masyarakat yang sedang berkumpul di masjid membaca Al-Quran, diceritakan kepada para malaikat yang ada di langit. Para malaikat, saya beritahu, ini ada sekelompok masyarakat sedang berkumpul di masjid Babus Salam, mendengarkan bacaan Al-Quran. Seluruh Al-Quran dibaca oleh seorang yang hafid Al-Quran dengan bacaan yang sudah teruji, yang bacaannya itu benar, mengikuti sanad yang nyambung kepada Rasulullah. Kalau di pesantren tahfidz seperti tempat kami ini, itu nanti ijazahnya ada silsilah atau sanad. Silsilah Ustadz belajarnya dari Ustadz Zainuddin. Ustadz Zainuddin dari siapa? Dari Kiai Khalil. Kiai Khalil dari siapa? Nanti sampai dengan Rasulullah SAW. Di atas Rasulullah itu ada malaikat Jibril dari Allah. Jadi kalau kita mempelajari Al-Quran melalui Ustadz Zainuddin, itu berarti kita belajar langsung dari Allah yang diwakili oleh guru-guru itu
termasuk Ustaz Zainuddin. Ya, mudah-mudahan Allah merahmati Pak Zainuddin, Ustaz Zainuddin, supaya bisa tetap mengajar para santri. Kemudian yang bisa kita lakukan lagi adalah zikir. Zikir itu banyak memuji Allah, dan pikiran kita selalu nyambung kepada Allah. Allah akan selalu menyertai kita selama kita berusaha selalu mengingat sambil memuji Allah. Allah akan bersama kita selama kita menjaga hubungan dengan Allah. Ya, keep in contact, keep in touch, selalu berhubungan dengan Allah. Rasulullah SAW bersabda, Yaqulullahu subhanahu wa ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in iqtaraba ilayya shibran iqtarabtu ilayhi dhira'an wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Ini kias ya, ini kiasan. Rasulullah mengutip Allah berfirman, aku akan menuruti prasangka hambaku terhadapku, dan aku selalu bersama hambaku selama dia mengingat aku. Nah, kata kuncinya mengingat. Kita ingat saja kepada Allah, nanti kita selalu disertai oleh Allah. Kalau orang itu, hamba itu mengingat aku di dalam dirinya sendiri, maka aku akan mengingat dia untukku sendiri. Tapi kalau dia menyebut namaku di hadapan orang banyak, maka aku akan menyebut orang itu di hadapan para malaikat yang banyak, yang lebih bagus kualitas ketakwaannya dibanding dengan kita manusia. Terus ini kias ya, kalau ada orang mendekati aku sejengkal tangan, maka aku akan mendekati dia sepanjang bentangan tangan, satu yard. Kalau dia mendatangi aku dengan berjalan, aku akan mendatangi dia dengan lari. Ini kias, tentu Allah tidak berjalan dan lari seperti kita. Yang bisa kita lakukan lagi adalah bersedekah dan zakat. Rasulullah mengatakan bahwa zakat pada bulan Ramadan itu bagus. Suatu saat beliau ditanya oleh seseorang, ayyus shaumi afdalu ba'da Ramadan? Puasa setelah Ramadan yang paling bagus apa? Jawab Rasulullah, Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Puasa di bulan Sya'ban untuk menghormati bulan Ramadan. Artinya sudah warming up ya, sudah warming up kedatangan Ramadan. Lalu pertanyaan yang relevan di sini, fa ayyus sadaqati afdal? Sedekah mana yang paling utama? Jawaban Rasulullah, sadaqatun fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Di luar Ramadan saja sedekah itu bisa dilipat gandakan 700 kali. Ya, apalagi kalau di bulan Ramadan bisa berlipat-lipat lebih dari 700 kali. Rasulullah sendiri itu digambarkan oleh Abdullah bin Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu orang yang paling murah hati, dan itu lebih murah hati lagi di bulan Ramadan, pada saat Rasulullah ditemui oleh malaikat Jibril. Digambarkannya oleh Abdullah bin Abbas, Rasulullah itu ketika bersedekah itu lebih lancar dibanding dengan angin. Nah, ini yang saya sulit membayangkan. Angin yang terus menghembus begitu, itu Rasulullah seolah-olah balapan dengan angin itu dalam bersedekah, beri. Duitnya dari mana, hartanya dari mana, itu yang kita tidak tahu. Tentu banyak orang yang memberi hadiah kepada Rasulullah, tapi kalau Rasulullah menerima hadiah bukan untuk memperkaya diri. Begitu diberi hadiah dikasihkan orang lain, beri hadiah dikasihkan orang lain. Yang memberi hadiah senang karena dia memberi hadiah diterima oleh Rasulullah, yang menerima orang yang paling baik. Kemudian Rasulullah mensedekahkan pada orang lain. Ketika Rasulullah itu memberi sedekah, tentu dipilih orang yang memang tepat sekali. Jadi udah hadiah saja kepada Rasulullah. Kalau sedekah tidak boleh diberikan kepada Rasulullah, karena Rasulullah tidak boleh makan dari sedekah dan zakat.
Nah, tadi saya katakan bahwa sedekah di luar Ramadan saja itu sudah dilipat gandakan 700 kali. Ini hadis buat dalilnya sangat populer, saya tidak bacakan. Ya. Kemudian kalau orang yang berzakat itu akan mendapatkan tiket masuk surga lewat pintu zakat. Kalau puasa itu ada pintu untuk orang puasa namanya Ar-Rayyan. Kalau untuk zakat ada pintu namanya pintu zakat. Rasulullah memberikan perumpamaan. Ini tolong konteksnya, konteks zaman itu ya. Konteks zaman itu wanita sangat lemah, mereka tidak punya lapangan kerja, yang bekerja itu sedikit ya. Bukannya tidak boleh bekerja. Salah satu istri Rasulullah, Zainab, itu bekerja mencari penghasilan. Itu oleh Rasulullah dibiarkan. Oh, berarti wanita bekerja boleh. Bahkan istri Rasulullah yang pertama, Ibu Khadijah, juga berdagang. Jadi boleh berbisnis. Tapi kebanyakan wanita itu tidak berbisnis. Mereka ngurusi keluarga. Maka kita memahami dalam konteks itu. Rasulullah bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya fil jannati ya Abdullah hadza khair." Siapa yang memberi nafkah kepada dua istri. Nah, jadi nikah dua istri itu niatnya menolong wanita. Apalagi kalau wanita itu punya anak. Jadi sekaligus menolong wanita dan anak yatim. Saat itu apalagi sering terjadi perang, ya, sering diserbu oleh orang kafir Makkah. Berarti banyak wanita menjadi janda, banyak anak menjadi yatim. Maka nikah lagi itu bagus dalam konteks itu ya. Kalau tidak ada alasan semacam itu ya, kalau saya mengatakan nikah lagi itu boleh, tapi jangan gampang-gampang nikah lagi deh gitu ya. Jangan gampang-gampang nikah lagi, terlalu banyak masalah untuk konteks seperti sekarang ya. Maka orang yang mau memberi nafkah kepada dua istri, apalagi sampai 4 istri, itu bagus. Dan orang yang ahli sholat nanti akan dipanggil dari pintu sholat. Jadi di surga itu ada pintu zakat, ada pintu sholat. Orang yang berjihad fisabilillah juga ada pintu jihad. Orang yang ahli sedekah ada pintu sedekah. Nama pintu itu yang istimewa itu pintu untuk orang puasa namanya Ar-Rayyan. Untuk yang lain-lain sesuai dengan amalnya. Pintu sholat, pintu zakat, pintu jihad. Abu Bakar bertanya, Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu-pintu itu? Rasulullah mengatakan, ada, dan engkau termasuk itu. Oh, Masya Allah. Jadi Abu Bakar ini memang betul-betul orang baik, dipanggil di pintu sedekah, dipanggil pintu Ar-Rayyan, dipanggil pintu jihad. Masya Allah. Apakah ada di antara kita seperti itu? Kalau kita bisa dipanggil dari Ar-Rayyan saja, alhamdulillah. Lalu i'tikaf, ini mungkin nanti akan banyak yang bertanya. I'tikaf itu disarankan oleh Rasulullah dilakukan di 10 hari atau 10 malam terakhir. Rasulullah sendiri melakukan itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takafu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Tradisinya Rasulullah itu i'tikaf itu 10 hari terakhir. Tapi pada tahun terakhir masa hidup Rasulullah, beliau i'tikaf 20 hari. Nah, terus ketemu malaikat Jibril di mana? Ya, mungkin di masjid. Di i'tikaf itu. I'tikaf itu Rasulullah kalau melakukan i'tikaf di bulan Ramadan, Rasulullah membuat semacam kemah, ya, khibah namanya. Khibah itu dibuat bentangan tali, kemudian untuk partisi yang terbuat dari kain. Ini sebenarnya kami punya yayasan satu lagi, namanya Yayasan Husnul Khotimah Institute. Kami sedang membangun masjid di Bogor,
didesain untuk beriktikaf dengan cara ini. Jadi di atas itu nanti akan ada tempat menggantungkan korden-korden itu yang pas untuk satu orang. Nah, Rasulullah itu kalau iktikaf semacam itu. Nah, bisa saja Rasulullah ditemui oleh malaikat Jibril di situ. Gitu. Dan para sahabat itu banyak yang mengikuti dengan membuat itu. Nah, di antara jemaah kita yang sekarang ikut pengajian kita ini, ada yang punya tradisi setiap Ramadan beriktikaf di masjid yang fasilitasnya semacam itu. Nah, dianjurkan 10 hari itu kenapa? Karena barangkali nanti bisa menemui atau ngepasi Lailatul Qadar. Rasulullah sabdanya, taharru Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 terakhir Ramadan. Kalau Abdullah bin Abbas mengatakan itu kira-kira pada tanggal malam 27 Ramadan. Tapi Rasulullah tidak pernah mengemukakan secara eksplisit semacam itu. Karena kalau di Lailatul Qadar, pahala itu bisa dilipat gandakan sampai 60.000 kali. Karena satu malam saja itu pahalanya lebih bagus daripada 1000 bulan. Itu berarti dikalikan 60.000 kali. Bagaimana cara itikaf? Cara itikaf itu ada yang menganjurkan minimum 1 hari semalam. Tapi sebagian besar ulama tidak harus sebegitu. 1 jam saja juga boleh, setengah jam boleh. Cuma ya pahala itikaf yang waktunya pendek dan waktunya panjang itu berbeda. Ya. Yang mengatakan bahwa iktikaf itu harus 1 hari semalam itu hanya satu mazhab, yaitu mazhab Hanafi. Tapi Maliki, Syafi'i dan Hambali semua mengatakan tidak ada batasan, harus satu hari 1 malam. Nah, jadi tempat kita ini banyak diselenggarakan biasanya malam, termasuk Masjid Baitussalam. Nah, kalau Bapak Ibu mau itikaf di Baitussalam, wah Masya Allah itu ratusan itu. Ya. Dan disediakan makan sahur juga di situ. Kemudian yang bisa dilakukan di bulan Ramadan itu doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau ada hambaku yang bertanya, maka jawablah, aku dekat. Aku merespon doa atau panggilan orang yang memanggil aku. Maka silahkan mintalah sesuatu kepadaku dan hendaklah mereka pada mengimani aku, dengan harapan mereka nanti akan mendapatkan petunjuk. Ada satu lagi, yaitu ibadah umroh. Ini banyak di antara kita setiap Ramadan itu menyempatkan diri untuk umroh. Rasulullah bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu umratan aw hajjatan ma'i. Orang yang pergi umroh di bulan Ramadan itu pahalanya sebanding dengan umroh atau haji bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya ada waktu untuk tanya jawab, saya kira sementara seperti itu ringkasnya, bahwa kegiatan ibadah yang dianjurkan untuk dilaksanakan pada bulan Ramadan itu antara lain puasa, sholat, membaca dan belajar Al-Quran, zikir, sedekah, iktikaf, berdoa dan umrah. Sholat sunnah itu dianjurkan juga. Sholat sunnah bisa mengganti kekurangan dalam pelaksanaan sholat wajib yang kurang sempurna. Allah merahmati orang-orang yang membaca Al-Quran. Dan kita akan dekat dengan Allah jika kita selalu menjaga hubungan dengannya, dengan zikir. Ya. Orang-orang yang membayar zakat akan memperoleh kesempatan masuk surga melalui pintu zakat. Beriktikaf sambil melakukan kegiatan ibadah pada malam Qadar akan memperoleh pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pahala umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga Allah meningkatkan semangat kita
untuk beribadah di bulan Ramadan. Amin.